Masih bersama saya Listia Widya, berikut kami sampaikan berita Mataram hari ini. Video seorang wisatawan dipaksa berbelanja oleh pedagang di kawasan wisata Lombok Tengah viral di media sosial. Pemda imbau warga ramah kepada pengunjung. Curi motor di sebuah tempat ibadah, seorang pria di Mataram diringkus polisi. Harga pakan semakin mahal, peternak ayam petelur di Lombok Barat minta Pemda stabilkan stok pakan ternak di daerah. Ratusan warga mendatangi operasi pasar rakyat yang digelar Dinas Perdagangan Kota Mataram di Kelurahan Gegutu pada Rabu pagi. Karena takut kehabisan, warga rela menunggu sejak pagi hari agar dapat membeli sejumlah bahan pokok yang harganya semakin mahal di pasaran. Warga umumnya memborong beras, minyak goreng, dan telur ayam yang dijual dengan harga standar oleh petugas. Dalam operasi pasar itu, beras dijual Rp58.000 per kemasan, minyak goreng Rp15.000 per liter, dan telur Rp50.000 per papan. Kegiatan ini digelar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat memasuki musim cuaca ekstrim saat ini. Kan di pasar 8.000 40 kurang 35 sampai 30. Minyak pasar yang 17 ini 15. Rencananya pasar rakyat akan digelar oleh Dinas Perdagangan hingga 1 bulan mendatang untuk menekan inflasi dan membantu mencukupi kebutuhan masyarakat di akhir tahun. Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Sejumlah organisasi warga disabilitas di Kabupaten Lombok Barat menyoroti minimnya sarana dan fasilitas sosial bagi mereka di tempat umum dan di pusat layanan pemerintah. Tak hanya itu, mereka juga mengeluhkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di daerah tidak mengakomodir kebutuhan bagi disabilitas, perempuan, dan anak-anak. Padahal mereka harusnya dilibatkan pemerintah daerah dalam setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan agar kesetaraan akses bagi semua golongan dapat tercapai. Warga disabilitas mendorong Pemda membuka ruang partisipasi lebih luas agar suara kelompok rentan dapat menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan. Pentingnya transparansi ini dijalankan dan di dalam proses pembangunan itu pelibatan disabilitas bukan hanya pada kontekstual sebagai penerima manfaat saja, tetapi sebagai pembangun juga. Sehingga di dalam pembangunan perlu pelibatan by design melalui tahapan bagaimana desainnya, bagaimana pendanaan, dan sampai proses pembangunan dan evaluasinya. Merespon hal itu, Pemda mengklaim telah berupaya menjalankan keterbukaan informasi, salah satunya dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam pembangunan. Kita akan tetap melakukan apa yang menjadi aturan, apa yang harus kami lakukan itu akan tetap kita pertahankan. Apalagi yang sebelum-sebelumnya kan ini sudah kita ada masuk ini kan dari sebelumnya. Kenapa tidak? Ini sekarang saya akan mempertahankan, ya paling tidak dia akan menjadi lebih baik terkait dengan data, itu saja terutama itu yang saya akan lakukan. Selain berjanji untuk terbuka menerima masukan, Pemda juga akan mengoptimalkan pengawasan dengan menggandeng konsultan agar pembangunan dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkeadilan. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Ratusan personel TNI Polri hingga relawan mengikuti apel siaga bencana yang digelar Polda Nusa Tenggara Barat di lapangan Baradaksa pada Rabu pagi. Apel diikuti oleh perwakilan Satgas Gabungan Bencana yang terdiri dari anggota TNI Polri, Tim SAR, Basarnas, Dinas Sosial, hingga para relawan. Selain mengecek peralatan yang dimiliki, apel juga menjadi langkah utama membangun sinergi bersama dalam menghadapi resiko bencana akibat perubahan musim. Satgas mencatat 150 peristiwa bencana alam di NTB selama 10 bulan terakhir. Karena tadi memang kita kan apel gelar pasukan itu mengecek kesiapan personil dan perlengkapan. Kalau perlengkapan nanti detailnya silakan tanya ke Pak Karop. Tapi kalau pasukan secara umum saya bisa libatkan bahwa yang terlibat dalam rencana kesiapan bencana alam ini sekitar 2.730 personil. Nah, apa yang dikerjakan oleh rencana kontingensi Yamanusa 2 itu kita bekerja pra itu ya sekarang ini kita mempersiapkan segala sesuatunya pada saat tanggap darurat kemudian pasca. Satgas Bencana berjanji akan bertindak responsif terhadap seluruh laporan yang disampaikan warga sebagai komitmen untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana yang mengancam. Awaludin dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Lisya Widya dan segenap kru SSJ pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.